Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ayuhan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Irwan Kusniawan dalam rangka ngobrol perihal ibadah. Kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat atau dari beberapa ikhwan dan akhwat yang beliau menanyakan tentang bagaimana supaya kita terhindar daripada sifat-sifat munafik. Maka dengan perjalanan spiritual saya dari perjalanan guru dari satu guru ke guru yang lain, dari tempat ke tempat yang lain, kemudian saya juga menemukan sumber yang kuat, sumber yang berlandaskan hukum menurut hadis dan Al-Quran. Maka dalam kesimpulannya dulu ada seorang ulama besar, dia seorang imamil ulama wa imamil auliya ilahi ta'ala, yang beliau adalah ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu di dalam bidang segala ilmu, yang bernama Sultanul Auliya Sayyidi Syabul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau menyampaikan bahwa idza kana tauhidu iba bidarin wa syirku dahiladar fahuwa nifaq. Kata waliullah tersebut bahwa idza di mana kana telah ada at-tauhidu tauhid, iba bidarin disimpan di pintu rumahnya, wasir kudarin dan kesirikannya, syiriknya, musyriknya disimpan di tengah rumah, fahuwa nifaq, maka dialah orang yang munafik. Apa kalimat tersebut? Tauhidnya disimpan di pintu rumahnya, sedangkan syiriknya disimpan di dalam rumahnya. Ini maksud kalimat tersebut adalah orang yang memiliki keyakinan, orang yang memiliki keimanan, dia mengaku beriman kepada Allah, dia juga melaksanakan sholat, dia juga membaca Al-Quran. Tapi ketika melaksanakan sholatnya, ketika membaca Al-Qurannya, ketika ibadah tawafnya, atau bahkan ibadah-ibadah lainnya, dia mengaku secara dohir. Tapi di dalam qalbunya dia lalai, dia lupa kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan fahuwa nifaq. Dialah orang yang munafik. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ta'awud billahi usunifaq, kata Rasulullah kepada para sahabat, berlindunglah kalian daripada usunifaq. Mahwa usunifaq, apa itu usunifaq ya Rasulullah? Husul bada wa nifaqi qalbi. Badannya terlihat husu, badannya terlihat seperti orang yang serius ketika dia melaksanakan sholat. Badannya ketika sholat dia ke kiblat, menghadap kiblat. Badannya ketika duduk dia membaca Al-Quran. Wa nifaqi qalbi, akan tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lalai. Artinya ketika dia melaksanakan sholat, tapi hatinya ingat pekerjaan. Ketika dia melaksanakan sholat, hatinya ingat kepada usaha. Ketika dia melaksanakan sholat, hatinya ingat kepada urusan-urusan dunia. Ingat kepada hartanya, ingat kepada keluarganya, ingat kepada usahanya, ingat kepada dagangannya, ingat kepada pekerjaannya. Maka itulah yang disebut dengan munafik. Nah, bagaimana supaya kita terhindar daripada munafik tersebut? Adalah kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, la dawa, tidak ada lagi obatnya, wala kaifiyata, dan tidak ada lagi caranya, illa bidzikrillahi ta'ala dawami, kecuali dengan terus menerus berzikir kepada Allah. Dawam secara kontinu, dawam secara lazim, dawam secara terus menerus. Bisyirin wajahron, dengan sir zikirnya, wajahron dan dengan jahar. Karena zikir itu ada dua alat, ada yang menggunakan yaitu bibir, mulut, lisan, itu namanya zikir jahar. Ada yang menggunakan hati, kolbu, namanya zikir khafi. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu ibadahnya, sholatnya, zikirnya, baca Quran dan lain sebagainya, akan menjadi nilai ibadah apabila hatinya
disertai dengan ingat kepada Allah. Akan tetapi tidak menjadi ibadah, tidak sampai kepada Allah kalau hatinya lupa kepada Allah. Kenapa? Karena dialah yang disebut dengan munafik. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, lau jina imanu Abu Bakrin. Seandainya ditimbang, ada neraca ditimbang. Yang kanan imannya Abu Bakar. Kemudian ditimbang lagi dengan ma'a imani syakolain, dengan seluruh iman yang ada di dunia, manusia dan seluruh golongan jin. Wairil anbiya wal mursalin, kecuali imannya para nabi dan rasul. La rojaha imanu Abu Bakrin. Tetap saja akan lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar disandingkan dengan seluruh manusia yang ada di dunia, termasuk para sahabat, imannya ditimbang tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Para sahabat bertanya, komplain kalau bahasa kitanya. Ya Rasulullah, kenapa? Sholat duhurnya sama 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat sama, baca Qur'annya sama, yang itu juga puasa Ramadannya sama 29 sampai 30 hari. Kok ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh manusia yang ada di dunia termasuk golongan jin, imannya masih lebih berat Abu Bakar? Kata Rasulullah SAW, karena Abu Bakar memiliki rahasia di dalam dirinya, di dalam hatinya, yang tetap menetap di dalam kolbunya melalui detak jantungnya, yang disebut dengan zikir hofi. Nah inilah zikir hofi ini yang akan bisa menghancurkan, yang akan bisa membersihkan, yang akan bisa menghilangkan daripada sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita yang sedang belajar beribadah, karena orang yang sudah disebut ibadah itu orang yang sudah murni, orang yang sudah ikhlas. Ada lagi tingkatan setelah ikhlas, namanya hulus. Ikhlas adalah orang yang sedang belajar memurnikan niatnya, sedangkan hulus adalah orang yang sudah murni di dalam melaksanakan ibadahnya. Apakah sholatnya, apakah ketika dia sedang menjadi guru mengajarnya, apakah dia sedang menjadi murid, sedang menuntut ilmunya, mencari ilmunya, apakah dia sedang membaca Al-Qur'annya, apakah dia sedang berpuasanya, dan lain sebagainya. Maka murnikan niat kita, yaitu dengan cara menghilangkan sifat-sifat munafik yang ada di dalam kolbu kita. Yang disebut tadi, kita beriman kepada Allah, mengakui, akan tetapi kita memiliki Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.